Ini mengisahkan sebuah desa terpencil yang dikenal sebagai Kampung Kera. Terjadi sebuah kutukan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Konon, tempat itu dulunya adalah kerajaan makmur di mana manusia dan kera hidup berdampingan. Namun, keserakahan manusia menghancurkan keseimbangan tersebut, menyebabkan peperangan besar yang berujung pada kutukan mengerikan. Kini, desa itu dihuni oleh makhluk-makhluk setengah manusia dan setengah kera, yang hidup dalam kemarahan dan dendam terhadap keturunan manusia. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di tengah hutan yang lebat dan sunyi, terdapat sebuah tempat yang dijauhi oleh penduduk desa sekitar. Tempat itu dikenal sebagai hutan terlarang, sebuah wilayah yang dihuni oleh kawanan kera besar yang memiliki kecerdasan di luar batas kewajaran. Konon, siapapun yang berani masuk ke dalam hutan itu tidak akan pernah kembali dengan selamat. Pepohonan raksasa menjulang tinggi dengan akar-akar yang mencengkram tanah bagaikan tangan raksasa yang siap menelan siapa saja yang melangkah terlalu jauh. Suara nyanyian burung dan gemerisik dedaunan seringkali disertai oleh jeritan-jeritan misterius yang menyerupai tawa atau tangisan. Para tetua desa bercerita bahwa dahulu kala, sebelum tempat itu dihuni oleh kawanan kera, hutan tersebut adalah bagian dari sebuah kerajaan yang makmur. Raja yang memerintah dikenal sebagai Raja Aryaguna, seorang pemimpin yang bijaksana namun memiliki ambisi yang besar. Di masa kejayaannya, kerajaan itu penuh dengan emas dan batu permata, hasil dari perdagangan yang luas dengan kerajaan-kerajaan lain. Namun, di balik kemakmuran tersebut, terdapat sebuah rahasia kelam yang jarang diceritakan. Salah satu penasihat kerajaan, seorang tabib tua bernama Ki Jalantara, telah memberikan peringatan kepada sang raja tentang sebuah kutukan yang tertanam di tanah kerajaan. Menurut Ki Jalantara, tanah tempat kerajaan berdiri adalah milik para leluhur yang telah bersumpah untuk menjaga keseimbangan alam. Jika tanah itu dikotori oleh keserakahan, maka akan ada bencana yang menimpa seluruh rakyatnya. Namun, Raja Aryaguna tidak percaya pada tahayul dan terus menggali kekayaan yang tersimpan di bawah tanah kerajaan. Tahun demi tahun berlalu, dan kekayaan kerajaan semakin bertambah. Namun, perlahan-lahan, kejadian aneh mulai muncul. Tanaman yang dulunya subur tiba-tiba layu dan mati tanpa sebab yang jelas. Sungai yang mengalir di tengah kerajaan berubah menjadi keruh, dipenuhi oleh bau busuk yang mengusik hidung. Hewan-hewan di hutan mulai berperilaku liar, menyerang penduduk desa tanpa alasan yang jelas. Sampai pada suatu malam, langit menjadi gelap gulita meskipun bulan seharusnya bersinar terang. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang menyerupai raungan makhluk tak kasat mata. Di tengah suasana yang mencekam itu, seorang pria tua berjubah hitam datang ke istana. Ia membawa sebuah tongkat yang ujungnya bersinar merah menyala. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai sang penjaga hutan leluhur, utusan dari dunia gaib yang datang untuk memperingatkan raja. Ia mengumumkan bahwa kerajaan telah melanggar sumpah leluhur dan kini harus menerima hukumannya. Raja Aryaguna yang sombong menertawakan perkataan sang penjaga dan mengusirnya dari istana. Namun, saat pria tua itu mengayunkan tongkatnya ke udara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Tanah mulai bergetar, seakan ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. Keesokan harinya, para penduduk terbangun dalam keadaan panik. Istana yang megah telah runtuh menjadi puing-puing. Para prajurit yang semalam berjaga menghilang tanpa jejak. Yang lebih mengerikan lagi, sebagian besar penduduk yang selamat berubah menjadi makhluk menyerupai kera. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi dengan wajah dan bulu seperti kera. Hutan di sekitar kerajaan pun tiba-tiba berubah. Pepohonan tumbuh lebih cepat dari biasanya, menelan jalan dan bangunan dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa keluar dari tempat itu, dan mereka yang mencoba pergi selalu kembali ke tempat yang sama, seolah hutan itu memiliki kesadarannya sendiri. Sejak saat itu, tempat tersebut dikenal sebagai Kampung Kera, sebuah wilayah yang dikutuk oleh para leluhur. Waktu berlalu dengan cepat, dan Kampung Kera tetap menjadi tempat yang dihindari oleh siapapun. Namun, di tengah legenda mengerikan yang menyelimutinya, ada seorang pengembara yang berani melangkah menuju tempat itu. Namanya adalah Raka Wijaya, seorang pria muda yang telah lama mengembara mencari kebenaran tentang berbagai mitos yang tersebar di seluruh negeri. Dengan pedang pusaka di pinggangnya dan tekad yang kuat, ia percaya bahwa tidak ada misteri yang tidak bisa dipecahkan. Sejak kecil, Raka telah mendengar berbagai kisah tentang Kampung Kera. Banyak yang berkata bahwa tempat itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah.
Ada pula yang percaya bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya akan kehilangan akal dan berubah menjadi makhluk liar yang tidak bisa berpikir seperti manusia. Namun, yang paling menarik perhatian Raka adalah cerita tentang kutukan leluhur yang masih belum terpecahkan. Di sebuah desa yang berbatasan langsung dengan hutan tersebut, Raka bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Nyai Surati. Perempuan itu adalah satu-satunya orang yang selamat dari kejadian mengerikan yang menimpa kerajaan Raja Aryaguna. Dengan mata yang berkaca-kaca, Nyai Surati menceritakan bagaimana keluarganya tiba-tiba berubah menjadi kera, bagaimana tanah tempat ia dibesarkan ditelan oleh alam, dan bagaimana ia sendiri hanya bisa berlari tanpa bisa menyelamatkan siapapun. Nyai Surati memperingatkan Raka agar tidak mencoba masuk ke kampung kera, tetapi tekad sang pengembara terlalu kuat untuk digoyahkan. Ia merasa bahwa jika ada kutukan, maka harus ada cara untuk menghentikannya. Jika ada penderitaan, maka pasti ada jalan untuk mengakhirinya. Dengan bekal doa dan beberapa benda pusaka yang diberikan oleh Nyai Surati, ia pun berangkat menuju hutan terlarang itu. Begitu memasuki wilayah kampung kera, suasana langsung berubah drastis. Udara yang tadinya sejuk mendadak menjadi berat dan panas. Langit yang cerah perlahan tertutup awan gelap. Seolah-olah matahari pun takut menyinari tempat itu. Raka bisa merasakan tatapan-tatapan yang tak terlihat dari balik pepohonan. Ada sesuatu di tempat ini yang bukan hanya sekadar kawanan kera biasa. Langkah demi langkah, Raka semakin masuk ke dalam hutan. Ia mulai melihat jejak-jejak yang aneh di tanah. Bukan jejak kera biasa, tetapi sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Dahan-dahan pohon bergoyang meskipun angin tidak bertiup. Telinganya menangkap suara lirih yang terdengar seperti bisikan. Ia sadar bahwa kampung kera bukanlah sekadar hutan biasa, melainkan tempat yang penuh dengan energi gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sekelompok makhluk yang mengejutkan Raka. Mereka tampak seperti kera, tetapi memiliki sorot mata yang aneh, seolah-olah ada kesedihan yang mendalam di dalamnya. Beberapa di antara mereka bahkan mengenakan sisa-sisa pakaian manusia, meskipun sudah robek dan usang. Apakah ini para penduduk yang dikutuk? Raka mulai mengerti bahwa legenda tentang kampung kera mungkin lebih dari sekadar cerita rakyat. Saat ia hendak mendekati salah satu dari mereka, tiba-tiba terdengar raungan keras dari dalam hutan. Para kera yang sebelumnya mendekatinya langsung berlari ketakutan, memanjat pohon-pohon tinggi untuk menghindari sesuatu yang tidak terlihat oleh Raka. Ia menghunus pedangnya, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Dari kegelapan, dua mata merah menyala mulai terlihat, diikuti oleh sosok besar yang perlahan keluar dari bayangan. Sebuah kera raksasa dengan bulu hitam pekat dan taring panjang berdiri di hadapan Raka. Makhluk itu lebih besar dari manusia manapun yang pernah ia temui. Napasnya berat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Inilah penjaga hutan yang sebenarnya. Inilah makhluk yang selama ini menjadi alasan mengapa tidak ada satupun manusia yang bisa selamat setelah masuk ke dalam kampung kera. Raka menatap makhluk itu dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik hutan ini mulai menunjukkan dirinya. Namun, yang masih menjadi misteri adalah siapa sebenarnya makhluk ini. Apakah ia bagian dari kutukan, atau justru kunci untuk memecahkannya? Raka menatap kera raksasa itu dengan penuh kewaspadaan. Makhluk itu berdiri tegap, dengan sorot mata yang seolah memancarkan kebencian dan penderitaan yang telah terpendam selama berabad-abad. Setiap tarikan napasnya terdengar berat, seolah-olah ia membawa beban yang terlalu besar untuk ditanggung. Bulu hitamnya berkilauan di bawah sinar bulan yang samar-samar menembus celah pepohonan. Taring panjangnya menyembul dari mulutnya yang sedikit terbuka, dan cakarnya yang tajam mencengkeram tanah dengan kuat. Namun, yang paling mengejutkan Raka bukanlah ukurannya yang luar biasa, melainkan sesuatu yang melingkari kepalanya. Sebuah mahkota emas yang telah kusam dan tertutup lumut masih bertengger di atas kepala makhluk itu. Sebuah simbol kebesaran yang tidak mungkin dimiliki oleh seekor kera biasa. Hati Raka berdegup lebih kencang. Bisakah ini berarti bahwa kera raksasa di hadapannya adalah Raja Aryaguna yang telah dikutuk berabad-abad lalu? Makhluk itu menggeram pelan, lalu berjalan mengelilingi Raka, seolah sedang menilai apakah manusia di hadapannya adalah ancaman atau sekadar pengunjung yang tersesat. Raka tidak mundur, meskipun seluruh inderanya memperingatkan bahwa ia bisa mati kapan saja.
Ia harus tetap teguh jika ingin mengungkap misteri yang telah lama terkubur di tempat ini. Tiba-tiba, kera raksasa itu mengeluarkan suara yang lebih menyerupai gumaman daripada geraman. Raka sempat mengira bahwa suara itu hanya lengkingan biasa, tetapi semakin ia memperhatikannya, semakin jelas bahwa suara itu membentuk pola, seperti kata-kata dalam bahasa kuno yang hampir terlupakan. Hatinya bergetar. Makhluk ini tidak hanya memiliki wujud seperti manusia, tetapi juga masih menyimpan sisa-sisa kecerdasan dan kesadaran dari masa lalunya. Raka mencoba berbicara, meskipun suaranya sedikit gemetar. "Apakah engkau Raja Aryaguna?" tanyanya dengan nada penuh kehati-hatian. Tidak ada jawaban langsung, hanya suara napas berat yang menggema di sekitar hutan. Namun, mata merah itu menatapnya dengan intensitas yang membuatnya yakin bahwa kera raksasa itu memahami pertanyaannya. Setelah beberapa saat, makhluk itu mengangkat tangannya yang besar, lalu mengayunkannya ke tanah dengan keras. Sebuah getaran besar menyebar di sekitar mereka, membuat pepohonan bergoyang dan burung-burung beterbangan dengan panik. Dari dalam tanah, muncul batu besar yang memiliki pahatan simbol-simbol kuno. Raka mendekat, lalu menyadari bahwa batu itu bukan sekadar ornamen biasa, melainkan sebuah prasasti yang mungkin berisi jawaban dari semua misteri ini. Dengan hati-hati, Raka menyapu lumut yang menutupi prasasti itu. Tulisan yang terpahat di atasnya menggunakan aksara kuno yang pernah ia pelajari dari para pendeta di desa-desa terpencil. Dengan suara lirih, ia mulai membaca, "Aku adalah Aryaguna, raja yang dahulu menguasai tanah ini dengan keangkuhan dan keserakahan. Aku melanggar sumpah leluhur, menodai kesucian alam, dan menolak peringatan yang diberikan kepadaku. Sebagai hukuman, aku dan rakyatku telah dikutuk untuk menjalani kehidupan sebagai makhluk yang bukan manusia, bukan pula binatang. Selama kutukan ini belum terpecahkan, kami akan tetap terperangkap dalam bentuk yang bukan milik kami." Raka menggigit bibirnya. Jadi benar, makhluk yang berdiri di hadapannya ini bukan sekadar penjaga hutan, tetapi Raja Aryaguna sendiri. Selama berabad-abad, sang raja telah hidup dalam penderitaan, kehilangan wujud manusianya tetapi tetap memiliki kesadaran akan kesalahan yang telah ia perbuat. Raka memejamkan mata sejenak. Jika kutukan ini benar-benar ada, maka harus ada cara untuk mengakhirinya. Tiba-tiba, suara kera raksasa itu berubah. Bukan lagi geraman, tetapi suara yang lebih jelas, meskipun serak dan penuh penderitaan. "Orang asing, apakah kau datang untuk mengakhiri penderitaan ini, atau hanya ingin menambah luka yang telah ada?" Raka terperanjat. Makhluk itu bisa berbicara. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku datang untuk mencari kebenaran. Jika ada cara untuk mengakhiri kutukan ini, aku akan menemukannya," jawabnya dengan penuh tekad. Kera raksasa itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang berat, "Jika kau ingin mengetahui jalan keluar dari kutukan ini, maka kau harus masuk lebih dalam ke hutan ini, ke tempat di mana segala sesuatu dimulai, dan di mana kegelapan masih bersemayam." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Perjalanan ini masih jauh dari selesai, dan ia tahu bahwa yang menantinya di dalam hutan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Raka menatap ke dalam hutan yang semakin gelap dan mencekam. Kata-kata kera raksasa yang mengaku sebagai Raja Aryaguna masih menggema di benaknya. Jika ingin menemukan jawaban dan mungkin juga cara untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus masuk lebih dalam ke jantung hutan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi hatinya dipenuhi oleh tekad yang tak tergoyahkan. Ia menarik napas dalam-dalam, meneguhkan keberanian, lalu melangkah masuk ke dalam bayangan pekat pepohonan yang seakan menelan cahaya. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin yang menggerakkan dedaunan. Bahkan langkah kakinya sendiri terdengar lebih pelan, seolah-olah hutan ini menyerap suara dan membuatnya tenggelam dalam keheningan yang menyesakan. Udara menjadi semakin berat, dan aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing. Sesuatu yang berbau seperti kayu lapuk dan abu yang telah lama tertimbun. Tiba-tiba, di antara akar-akar pohon yang menjalar seperti ular, Raka melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah jejak kaki besar tertanam dalam di tanah, tetapi bukan jejak kera ataupun binatang lain yang ia kenal. Bentuknya aneh, seolah-olah milik makhluk yang berdiri di antara dua dunia, setengah manusia, setengah sesuatu yang lebih mengerikan. Raka berjongkok, memperhatikan dengan saksama.
Jejak ini masih segar, yang berarti makhluk yang meninggalkannya belum lama berlalu. Ketika ia hendak berdiri, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan. Raka segera mencabut pedangnya, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul dari balik kegelapan. Napasnya tertahan saat sesosok bayangan perlahan muncul dari antara ranting-ranting yang bergerak sendiri. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tubuh yang kurus dan tangan panjang yang menggantung hampir mencapai tanah. Kulitnya kelam seperti bayangan, dan matanya berkilat merah, menyala dalam kegelapan seperti bara api yang tertiup angin. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap Raka dengan pandangan yang sulit diartikan. Apakah ia musuh? Apakah ia bagian dari kutukan? Atau justru penjaga rahasia yang selama ini tersembunyi? Raka mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia merasa ada sesuatu yang membungkamnya, mencegahnya untuk mengeluarkan suara. Tubuhnya menegang, otaknya berpacu mencari jalan keluar. Makhluk itu tiba-tiba mengangkat tangannya yang panjang, lalu menunjuk ke suatu arah di dalam hutan. Raka mengikuti arah jari kurus itu dan melihat sebuah jalan setapak yang hampir tertutup oleh akar dan semak belukar. Tidak ada suara, tidak ada perintah, tetapi Raka mengerti bahwa makhluk ini ingin ia pergi ke sana. Tetapi kenapa? Apakah ini perangkap? Ataukah ini bagian dari petunjuk yang akan membawanya lebih dekat kepada kebenaran? Dengan hati-hati, Raka melangkah ke jalan setapak itu. Makhluk itu tetap berdiri di tempatnya, hanya mengawasinya tanpa bergerak sedikitpun. Ketika Raka sudah cukup jauh, ia menoleh ke belakang, tetapi makhluk itu sudah menghilang, seolah-olah hanya bayangan yang muncul untuk memberikan petunjuk singkat sebelum kembali ke dalam kegelapan. Jalan setapak itu membawanya ke sebuah tempat yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Di sini, pohon-pohon tumbuh lebih rapat, tetapi ada sesuatu yang aneh. Dinding-dinding batu yang setengah runtuh tersembunyi di antara pepohonan. Raka mendekat, menyadari bahwa ini bukan formasi alam biasa. Ini adalah reruntuhan bangunan kuno, mungkin peninggalan kerajaan yang telah lama ditinggalkan. Ia meraba salah satu batu yang tertutup lumut, dan tiba-tiba, sebuah kilasan ingatan muncul dalam pikirannya. Ia melihat bayangan sebuah istana megah, dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas. Ada suara musik dan tawa orang-orang, tetapi semuanya berakhir dengan jeritan, dengan api yang melalap bangunan dan tubuh-tubuh yang berubah menjadi kera yang melolong ketakutan. Raka terhuyung mundur, menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sepotong memori dari masa lalu. Ini bukan sekadar hutan, ini adalah sisa-sisa kerajaan yang telah dikutuk. Dengan langkah gemetar, Raka melanjutkan perjalanan, melewati reruntuhan yang semakin jelas menunjukkan bahwa tempat ini dulunya adalah pusat peradaban yang kini telah ditelan oleh alam. Tetapi pertanyaannya masih tetap sama. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan lebih penting lagi, bagaimana cara mengakhiri kutukan ini? Angin berhembus pelan, membawa bisikan suara-suara yang terdengar seperti tangisan. Raka tahu bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam bahaya yang lebih besar. Raka berdiri di tengah reruntuhan kuno yang telah ditelan oleh waktu. Setiap batu yang ia sentuh terasa dingin dan berlumut, seakan menyimpan kisah pilu dari masa lalu yang tak terungkap. Ia melangkah perlahan, mengamati dinding-dinding yang runtuh dan pilar-pilar yang tertutup akar pohon. Setiap sudut tempat ini seperti menghembuskan kesedihan, seolah-olah pernah menjadi saksi bisu dari tragedi besar yang mengubah nasib sebuah kerajaan. Ia tahu bahwa rahasia tentang kampung kera tersembunyi di tempat ini, dan ia harus mengungkapnya. Saat ia menyusuri jalur di antara puing-puing, matanya menangkap sebuah ukiran besar di salah satu dinding yang masih berdiri tegak. Ukiran itu menggambarkan sosok seorang raja yang duduk di singgasana dengan mahkota emas di kepalanya. Di sekelilingnya, rakyatnya berlutut dengan penuh hormat. Namun, ada yang aneh dengan pahatan ini. Sosok sang raja tampak memiliki dua bayangan di belakangnya. Satu bayangan menyerupai manusia, sementara yang lainnya berbentuk kera dengan mata yang menyala tajam. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia merasakan ada sesuatu yang istimewa dengan ukiran ini, seolah-olah ia sedang menatap bagian dari sejarah yang telah dikaburkan oleh kutukan. Ia mengusap permukaan batu, mencoba merasakan energi yang mungkin masih tersisa di dalamnya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, dan udara di sekelilingnya berubah menjadi lebih dingin.
Seolah-olah ada kekuatan besar yang terbangun dari tidur panjangnya. Tepat di hadapannya, sebuah celah mulai terbuka di tanah, membentuk sebuah lorong gelap yang mengarah ke bawah. Raka menelan ludah. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah jalan yang telah menunggunya sejak lama, mungkin sejak sebelum ia lahir. Dengan langkah mantap, ia menuruni lorong tersebut, meskipun cahaya semakin menipis dan kegelapan mulai menyelimuti sekelilingnya. Di dalam lorong itu, suasana menjadi semakin sunyi. Udara terasa lebih berat, dan dinding di sekelilingnya dipenuhi pahatan-pahatan aneh yang menggambarkan makhluk-makhluk setengah manusia, setengah kera. Ada satu gambar yang menarik perhatiannya. Seorang pria muda yang berdiri di antara dua dunia, memegang sebuah pedang bercahaya. Di bawahnya, tertulis aksara kuno yang samar-samar dapat ia baca. Di tangan manusia pilihan, terletak harapan terakhir. Namun, hanya mereka yang melihat dengan mata hati yang dapat membuka pintu takdir. Raka bergidik. Apakah ini merujuk pada dirinya? Apakah ia adalah manusia pilihan yang disebut dalam tulisan itu? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah bayangan tiba-tiba bergerak di ujung lorong. Ia segera menghunus pedangnya, bersiap menghadapi apapun yang menantinya di dalam kegelapan. Langkah-langkah bergema di sepanjang lorong sempit itu, semakin lama semakin dekat. Mata Raka berusaha menembus gelapnya lorong, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan yang terus bergerak, seperti ilusi yang bermain di antara dinding-dinding batu. Namun, ketika langkah-langkah itu akhirnya berhenti, Raka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat tua, sangat kuat, dan sangat berbahaya. "Siapa kau?" Suara itu terdengar dalam, nyaris seperti bisikan yang berasal dari dalam pikirannya sendiri. Raka menegakkan tubuhnya. Meskipun kakinya terasa berat seolah-olah ada kekuatan yang menahannya untuk tetap di tempat. "Aku datang untuk mencari kebenaran," jawabnya. Suaranya mantap meskipun hatinya berdebar kencang. Dari dalam kegelapan, muncullah sosok yang sangat tinggi, hampir 2 kali lipat ukuran manusia biasa. Sosok itu mengenakan jubah panjang yang tampak usang, tetapi auranya memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Wajahnya separuh tertutup oleh bayangan, tetapi matanya bersinar seperti bara api yang tak pernah padam. Ia menatap Raka lama, seolah-olah sedang menilai apakah pemuda itu pantas untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. "Sudah lama kutunggu seseorang sepertimu," kata sosok itu dengan suara berat. "Kutukan yang melanda tempat ini bukanlah sekadar hukuman bagi seorang raja yang angkuh. Ini adalah peringatan bagi mereka yang lupa bahwa keseimbangan dunia tidak boleh diganggu." Raka mencoba memahami kata-kata itu, tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, sosok itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dinding-dinding di sekitar mereka berubah, menampilkan gambaran dari masa lalu. Ia melihat Raja Aryaguna duduk di singgasana, dikelilingi oleh penasihatnya yang tampak gelisah. Kemudian, seorang lelaki tua muncul di hadapan Raja, membungkuk dengan penuh hormat, sebelum mulai berbicara. "Sang Raja," suara lelaki tua itu terdengar lirih, tetapi penuh dengan kewibawaan. "Aku datang untuk memperingatkanmu. Ada keseimbangan yang harus dijaga, ada batas yang tidak boleh dilanggar." Namun, Raja Aryaguna hanya tertawa. "Aku tidak percaya pada dongeng dan tahayul," katanya dengan angkuh. "Kekuasaan ada di tanganku, dan aku akan menentukan nasib negeri ini." Gambaran itu memudar, dan sosok berjubah kembali menatap Raka. "Kesombonganlah yang membawa kehancuran," katanya. "Namun, setiap kutukan memiliki kunci untuk dipatahkan. Kau ingin menemukan kebenaran? Maka kau harus mencari sumber dari semuanya, tempat di mana segalanya dimulai, tempat yang terlupakan oleh waktu." Raka menggenggam pedangnya lebih erat. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan semakin dalam ia melangkah, semakin besar bahaya yang akan ia hadapi. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Langkah Raka bergema di lorong bawah tanah yang semakin sempit. Udara di dalam semakin dingin, seakan membawa bisikan dari masa lalu yang ingin didengar. Cahaya obor yang ia bawa menari di dinding berbatu, memperlihatkan ukiran-ukiran aneh yang semakin banyak jumlahnya. Setiap gambar yang terpahat seakan memiliki kisah tersendiri, tetapi satu yang paling menarik perhatiannya adalah sosok raja yang mengangkat tongkat dengan sinar bercahaya, sementara di belakangnya, sesosok bayangan menyerupai kera besar mengawasinya dengan mata menyala merah. Bayangan itu bukan sekadar ukiran biasa.
Raka bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari gambaran tersebut. Ada aura kuat yang terpancar darinya, seakan ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Namun sebelum ia bisa merenungkannya lebih jauh, angin dingin tiba-tiba berhembus dari ujung lorong, membawa serta suara gemerisik seperti bisikan ribuan suara yang berbicara sekaligus. Raka menegapkan tubuhnya, menyadari bahwa ia semakin dekat dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Ketika lorong itu akhirnya berakhir, ia tiba di sebuah ruangan luas dengan pilar-pilar tinggi yang menjulang hingga langit-langit batu. Di tengah ruangan, ada sebuah gerbang besar yang tampak terbuat dari batu hitam yang berkilauan seperti permata gelap. Ukiran-ukiran kuno menghiasi permukaannya, dan di bagian atasnya, terdapat simbol berbentuk mata yang seolah-olah mengawasi siapapun yang mendekat. Gerbang itu terasa sangat tua, seakan telah berdiri di sana sebelum waktu itu sendiri dimulai. Raka melangkah mendekati gerbang dengan hati-hati. Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat perasaan bahwa gerbang ini bukan sekadar pintu biasa, melainkan sebuah batas yang memisahkan dua dunia, dunia manusia dan sesuatu yang lebih gelap. Ia merasakan denyut energi di udara, seolah gerbang itu sendiri hidup dan menyadari keberadaannya. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, suara berat kembali terdengar dari belakangnya. "Kau telah mencapai titik yang tak bisa kau hindari lagi, anak muda." Suara itu datang dari sosok berjubah yang ia temui sebelumnya. Kali ini, sosok itu berdiri lebih dekat, dan wajahnya sedikit lebih terlihat. Wajah itu dipenuhi garis-garis usia, tetapi matanya masih menyala penuh kekuatan, seperti seseorang yang telah menyaksikan ribuan tahun sejarah. "Apa yang ada di balik gerbang ini?" tanya Raka, meskipun dalam hatinya ia sudah menduga bahwa jawabannya tidak akan sederhana. "Di balik gerbang ini adalah awal dari segala kutukan," jawab sosok itu dengan suara dalam. "Tempat di mana raja terakhir membuat keputusan yang mengubah takdirnya dan takdir negerinya. Jika kau ingin mengetahui kebenaran, maka kau harus melangkah ke dalam, tetapi ketahuilah, tidak ada jalan kembali setelah ini." Raka menatap gerbang itu dengan penuh kebimbangan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang, tetapi ia juga sadar bahwa apa yang ada di baliknya bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi dengan mudah. Namun, ia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari kebenaran, tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Dengan napas berat, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan batu hitam itu. Tiba-tiba, gerbang itu bergetar. Ukiran-ukiran pada permukaannya mulai bersinar dengan cahaya merah yang menyerupai bara api. Suara gemuruh terdengar, dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Udara di sekelilingnya berubah menjadi lebih berat, dan dari dalam gerbang, suara raungan besar terdengar, menggema di seluruh ruangan. Sosok berjubah itu menatapnya dengan tajam. Gerbang ini hanya bisa dibuka oleh mereka yang membawa warisan darah yang sama dengan sang raja. Jika ia merespons sentuhanmu, maka itu berarti kau memiliki ikatan dengan masa lalu yang lebih dalam daripada yang kau kira. Kata-kata itu membuat Raka terkejut. "Apa maksudmu? Aku hanya seorang petualang yang mencari kebenaran." Sosok itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jika gerbang ini meresponmu, itu berarti kau bukan sekadar petualang biasa. Kau mungkin adalah bagian dari sejarah yang hilang itu." Raka tidak tahu apakah ia harus mempercayai kata-kata itu atau tidak. Namun, sebelum ia bisa mencerna semuanya, gerbang hitam itu mulai terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya merah yang berpendar seperti api yang hidup. Dari baliknya, udara dingin menerpa wajahnya, membawa serta aroma yang aneh, seperti campuran antara tanah basah, darah, dan sesuatu yang sudah lama membusuk. Ia menguatkan hati dan melangkah masuk. Saat kakinya menapak ke dalam kegelapan, suara raungan kembali terdengar, lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa apapun yang menunggunya di balik gerbang ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Namun, ia tidak akan mundur. Raka melangkah masuk ke dalam lorong di balik gerbang hitam, meninggalkan dunia yang ia kenal di belakangnya. Begitu melewati batas pintu itu, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, lebih berat, seolah mengandung beban ribuan tahun penderitaan yang tak terungkapkan. Cahaya merah yang sebelumnya bersinar di permukaan gerbang kini meredup, digantikan oleh semburat kebiruan yang mengambang di udara, menyerupai nyala api yang berkedip-kedip tanpa sumber yang jelas. Langkahnya bergema panjang di sepanjang lorong yang seakan tak berujung, dan setiap kali ia menarik napas,
Aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat dan asing memenuhi paru-parunya. Dinding lorong itu berhiaskan ukiran yang semakin aneh. Tidak lagi sekadar gambaran manusia atau hewan, tetapi bayangan-bayangan mengerikan dengan mata kosong dan taring panjang yang seperti siap menerkam. Beberapa di antaranya tampak seperti manusia yang perlahan berubah menjadi makhluk berkepala kera, dengan ekspresi kesakitan dan keputusasaan yang seakan melampaui batas kehidupan. Di satu sisi dinding, Raka melihat sosok seorang pria berjubah yang berdiri di atas batu besar, mengangkat tangan seolah memberikan perintah, sementara di sekelilingnya, ratusan kera berlutut dengan ekspresi yang sulit dijelaskan antara ketundukan dan ketakutan. Langkahnya terhenti ketika suara bisikan halus mulai terdengar di sekelilingnya. Awalnya samar, seperti suara angin yang berputar di antara celah-celah batu, tetapi semakin lama semakin jelas. Datanglah, temukanlah kebenaran, atau hadapi hukuman yang sama seperti mereka yang mendahuluimu. Raka memutar kepalanya, mencari sumber suara itu, tetapi yang ia temukan hanyalah kegelapan yang semakin menekan. Ia mencoba tetap fokus, mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayapi tubuhnya, tetapi hatinya berdegup lebih cepat. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di hadapannya, lorong itu terbuka ke sebuah ruangan besar berbentuk kubah, dengan pilar-pilar batu yang menjulang hingga langit-langitnya yang tertutup kabut tebal. Di tengah ruangan, sebuah tahta batu berdiri kokoh, dikelilingi oleh patung-patung berbentuk kera yang semuanya menundukkan kepala mereka, seakan menyembah tahta kosong itu. Namun yang paling mencolok dari semuanya adalah sosok yang duduk di tahta itu, atau lebih tepatnya, bayangan yang samar-samar bergetar di atasnya, seolah-olah bukan dari dunia ini. Raka menahan napasnya ketika bayangan itu mulai bergerak. Seiring dengan pergerakannya, udara di sekelilingnya bergetar, dan suara gemuruh bergema di seluruh ruangan. Siapakah yang berani melangkah ke tempat ini? Suara berat itu terdengar, menggelegar seperti petir yang datang dari kedalaman bumi. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, tetapi sepasang mata merah menyala terang di tengah kabut yang membentuk tubuhnya. "Aku datang untuk mencari kebenaran," jawab Raka dengan suara yang berusaha ia teguhkan. "Tentang kutukan yang menghantui tempat ini. Tentang kampung kera dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu." Suara tawa rendah menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk Raka meremang. "Kebenaran? Apakah kau benar-benar siap untuk menerimanya? Atau kau hanya anak bodoh yang terlalu ingin tahu tanpa menyadari bahaya dari apa yang kau cari?" Bayangan itu bergerak turun dari tahtanya, melayang mendekat, dan saat semakin dekat, Raka bisa melihat bahwa bentuknya bukan hanya sekadar kabut. Ada sesuatu yang lebih dalam di dalamnya, sesuatu yang terasa seperti jiwa yang terjebak di antara dunia. "Aku harus tahu," kata Raka dengan suara yang lebih mantap, "karena aku merasa bahwa aku terhubung dengan tempat ini. Aku tidak tahu bagaimana atau mengapa, tetapi setiap langkah yang kuambil membawaku semakin dekat dengan kenyataan yang belum pernah kualami sebelumnya." Bayangan itu berhenti, seakan mengamati Raka dari balik kegelapan yang menyelimutinya. "Jika kau memang ingin mengetahui kebenaran, maka kau harus menghadapi apa yang telah lama tersembunyi. Aku bisa menunjukkan padamu, tetapi harga yang harus kau bayar tidaklah ringan." Raka menelan ludahnya, tetapi ia tidak mundur. "Aku siap." Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat. Kabut yang memenuhi udara mulai berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang mengelilingi Raka. Dalam sekejap, pandangannya berubah. Tidak lagi berada di dalam ruangan batu itu, tetapi di suatu tempat yang jauh berbeda. Ia melihat pemandangan desa yang makmur, dengan rumah-rumah yang tertata rapi, sawah yang hijau, dan masyarakat yang tersenyum bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dalam hitungan detik, langit berubah menjadi gelap, dan dari hutan yang mengelilingi desa itu, terdengar raungan yang mengguncang bumi. Raka menyaksikan, dengan mata terbelalak, saat ratusan kera raksasa berhamburan dari hutan, menyerang desa tanpa ampun. Mereka bukan sekadar hewan liar, mereka tampak seperti makhluk yang telah kehilangan akal, digerakkan oleh amarah dan keputusasaan yang tak tertahankan. Para penduduk berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi satu persatu mereka ditangkap, berubah menjadi sosok yang sama mengerikannya dengan para penyerang mereka. Dalam waktu singkat, desa itu berubah menjadi neraka, dan di tengah kekacauan itu, seorang pria berjubah hitam berdiri di atas sebuah bukit, mengangkat tangannya dengan senyum mengerikan di wajahnya. "Ini adalah permulaan dari segalanya." Suara bayangan tadi kembali terdengar,
Meskipun kini lebih seperti bisikan di kepala Raka. Inilah awal dari kutukan yang membuat Kampung Kera menjadi legenda yang terlupakan. Jika kau ingin mengetahui sisanya, maka kau harus siap menghadapi yang lebih buruk dari ini. Pandangan Raka berputar kembali, dan dalam sekejap, ia kembali berada di dalam ruangan batu dengan bayangan di hadapannya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tetapi di dalam hatinya, kini ia tahu bahwa apa yang ia cari tidak lagi hanya sekadar legenda. Ini adalah kenyataan yang lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Raka berdiri dengan tubuh yang masih gemetar setelah mengalami penglihatan yang begitu nyata. Napasnya memburu. Pikirannya berkecamuk dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Bayangan di hadapannya masih melayang di udara, menatapnya dengan sepasang mata merah yang menyala bagai bara api yang tak padam. Suasana di dalam ruangan batu itu terasa semakin menekan. Seolah-olah waktu sendiri telah berhenti berputar di tempat ini. Kau telah melihat awal dari segalanya, kata suara berat itu, bergema dalam setiap sudut ruangan. Namun, penglihatan itu hanyalah permukaan dari kegelapan yang sebenarnya terjadi. Kutukan yang menimpa desa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hukuman yang lahir dari keserakahan dan pengkhianatan. Raka mengangkat kepalanya, menatap bayangan itu dengan penuh tekad. Siapa yang melakukan semua ini? Siapa pria berjubah hitam yang kulihat dalam penglihatan tadi? Tanyanya dengan suara bergetar, meskipun ia mencoba meneguhkan keberaniannya. Bayangan itu mendekat perlahan, dan udara di sekitar Raka terasa semakin dingin. Ia adalah orang yang dahulu dikenal sebagai Resi Gautama, jawabnya. Seorang pertapa sakti yang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi hatinya dipenuhi dendam yang membara. Dahulu, ia adalah bagian dari desa ini, seorang pemimpin spiritual yang dihormati, tetapi penghormatan itu berubah menjadi ketakutan ketika ia mulai menuntut sesuatu yang tak dapat diberikan oleh para penduduk. Raka mengerutkan keningnya, mencoba memahami kata-kata bayangan itu. Apa yang ia tuntut? Tanyanya. Sebuah suara tawa kecil terdengar, namun bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa yang syarat dengan kesedihan dan ironi. Ia menuntut keabadian, jawab sang bayangan. Ia percaya bahwa dengan menguasai roh-roh penjaga hutan, ia bisa mencapai kehidupan yang abadi. Tetapi untuk itu, ia membutuhkan pengorbanan, bukan sekadar nyawa manusia, tetapi pengorbanan yang jauh lebih besar, penghancuran keseimbangan alam itu sendiri. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi, ia melakukan ritual yang menghancurkan desa ini. Bayangan itu mengangguk perlahan. Ia memanggil kekuatan yang seharusnya tidak disentuh oleh manusia. Roh-roh penjaga hutan marah, dan sebagai hukuman, mereka mengutuknya serta seluruh desa. Para penduduk yang dahulu hidup dalam kedamaian berubah menjadi makhluk yang terjebak di antara dua dunia, bukan lagi manusia, tetapi juga bukan hewan sepenuhnya. Mereka menjadi kera yang memiliki kesadaran, tetapi kehilangan jati diri mereka sebagai manusia. Sejak saat itu, desa ini menjadi kampung kera, tempat di mana roh-roh yang terkutuk terus berkeliaran, menanti hari di mana kutukan itu dapat dipatahkan. Raka mengepalkan tangannya. Jika itu semua karena Resi Gautama, lalu di mana dia sekarang? Bayangan itu menghela napas panjang, seolah terbebani oleh jawaban yang hendak ia berikan. Ia masih ada, katanya. Tetapi ia tidak lagi manusia seperti yang kau bayangkan. Ia telah menyatu dengan kegelapan yang ia panggil sendiri. Tubuhnya mungkin telah lama membusuk, tetapi jiwanya masih merayap di tempat ini, menjaga kutukan agar tetap bertahan. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, maka kau harus menemukannya dan menghancurkan akar dari penderitaan yang ia ciptakan. Raka menelan ludahnya. Bagaimana aku bisa menemukan dia? Mata merah itu bersinar lebih terang, dan ruangan mulai bergetar hebat. Gerbang menuju tempatnya tersembunyi di dalam hutan, di bawah akar pohon tertua yang tumbuh di atas tanah yang pernah menjadi pusat desa ini. Tetapi perjalanannya tidak akan mudah. Ia telah menebarkan bayangannya ke seluruh tempat ini, menciptakan ilusi dan jebakan yang akan membawamu kepada kegilaan jika kau tidak berhati-hati. Kau akan menghadapi ketakutan terdalammu sendiri, dan hanya mereka yang mampu mengatasi itu yang dapat mencapai akhir dari perjalanan ini. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hatinya. Ia sudah melangkah sejauh ini, dan tidak mungkin ia berbalik sekarang. Aku akan pergi ke sana, katanya dengan penuh tekad.
Aku akan menemukan Resi Gautama dan mengakhiri kutukan ini. Bayangan itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya berbisik. Jika itu yang kau pilih, maka aku hanya bisa memberikan satu nasihat. Jangan pernah percaya pada apa yang kau lihat dan dengar di tempat itu. Tidak semua yang tampak nyata adalah kenyataan, dan tidak semua yang tampak salah adalah kebohongan. Ingat itu baik-baik. Seketika, bayangan itu mulai memudar, dan cahaya dalam ruangan perlahan meredup. Raka merasakan tubuhnya kembali ringan, seolah ia telah terlepas dari sesuatu yang menahannya selama ini. Ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah berdiri di depan gerbang batu, dengan hutan gelap menjulang di hadapannya. Tidak ada jalan lain, ia harus melangkah maju, masuk ke dalam hutan, dan menghadapi kegelapan yang menanti di sana. Dengan langkah mantap namun hati-hati, Raka memasuki hutan yang disebut-sebut sebagai gerbang menuju tempat Resi Gautama bersembunyi. Pepohonan menjulang tinggi, cabang-cabangnya saling bertautan membentuk kanopi gelap yang hampir sepenuhnya menutupi cahaya bulan. Udara di dalam hutan terasa berat dan lembab, seakan menyimpan ribuan rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Setiap langkah yang ia ambil terasa bergema di dalam kegelapan, seolah-olah ia tidak berjalan sendirian, melainkan ada sesuatu yang mengawasi pergerakannya dari balik bayang-bayang. Setiap daun yang tersentuh kakinya menimbulkan suara berdesir yang menyeramkan, seakan-akan pepohonan sendiri sedang berbisik tentang kehadirannya. Raka mengingat peringatan bayangan tadi. Di tempat ini, tidak semua yang tampak nyata adalah kenyataan, dan tidak semua yang tampak salah adalah kebohongan. Ia harus berhati-hati, tidak boleh percaya begitu saja pada apa yang ia lihat atau dengar. Namun, seberapapun ia mencoba untuk tetap tenang, bulu kuduknya terus meremang, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintainya. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di belakangnya. "Raka." Suara itu halus, hampir seperti desiran angin, namun jelas sekali menyebut namanya. Ia menoleh dengan cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin ada orang lain di sini. Langkahnya semakin cepat, mencoba mengabaikan suara-suara yang mulai memenuhi udara. Namun, semakin ia melangkah, semakin suara-suara itu bertambah banyak, bergema dari segala arah. Ada suara bisikan, ada suara tawa pelan, ada suara isak tangis, seolah-olah ia sedang berjalan di antara arwah-arwah yang masih terjebak di dalam kutukan yang mengerikan. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah pohon raksasa dengan akar yang menjalar ke segala arah, mencengkeram tanah seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba mencengkeram dunia. Cahaya bulan yang sedikit berhasil menembus kanopi hutan jatuh tepat di atas pohon itu, menciptakan bayangan yang aneh dan menakutkan di sekitarnya. Raka tahu, inilah tempat yang dimaksud oleh bayangan tadi, pohon tertua yang menyimpan gerbang menuju tempat Resi Gautama berada. Ia berjalan mendekat, memperhatikan setiap lekuk batang dan akar pohon itu, mencari petunjuk tentang bagaimana ia bisa membuka gerbang yang tersembunyi. Namun, sebelum ia sempat menemukan sesuatu, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Dari balik akar pohon, muncul sesosok makhluk yang sangat besar dan menyeramkan. Tubuhnya ditutupi bulu tebal berwarna hitam pekat. Wajahnya menyerupai kera tetapi dengan mata yang bersinar merah menyala. Taringnya yang panjang terlihat jelas saat ia menggeram, dan cakarnya yang tajam mencengkeram tanah, siap untuk menerkam kapan saja. "Siapa yang berani datang ke tempat ini?" Suara makhluk itu bergemuruh, penuh dengan amarah dan dendam yang telah lama terpendam. Tidak ada manusia yang diizinkan melangkah lebih jauh. Raka mundur selangkah, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi makhluk ini. Ia mengepalkan tangannya, berusaha mengendalikan rasa takut yang mulai menyusup ke dalam dirinya. "Aku datang untuk mengakhiri kutukan ini," serunya lantang. "Aku ingin menghadap Resi Gautama dan menghentikan kejahatan yang telah menimpa desa ini." Makhluk itu tertawa dingin. Suara tawanya menggema di seluruh hutan. "Banyak yang datang sebelum kau, anak manusia," katanya. "Mereka semua berkata ingin mengakhiri kutukan ini, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Aku adalah penjaga gerbang ini, dan tidak seorang pun bisa melewatiku tanpa membuktikan dirinya layak." Seketika, tanah di sekitar Raka mulai retak, dan dari dalam celah-celah itu muncul bayangan-bayangan hitam berbentuk tangan yang mencoba meraih kakinya. Ia melompat mundur, menghindari cengkeraman bayangan itu.
Makhluk kera raksasa itu mengangkat tangannya ke udara, dan dalam sekejap, suasana di sekitar berubah. Hutan yang tadi gelap kini diselimuti kabut tebal, dan bayangan-bayangan mulai berputar mengelilinginya, menciptakan ilusi yang membingungkan. Raka menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah ujian yang menguji keteguhan hatinya. Jika ia gagal mengendalikan pikirannya, ia akan terjebak di dalam ilusi ini selamanya, menjadi salah satu dari banyak jiwa yang tersesat di tempat ini. Dengan cepat, ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat kata-kata bayangan tadi, "Jangan percaya pada apa yang kau lihat dan dengar di tempat ini." Ia berusaha mengendalikan pikirannya, menolak ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Ia membuka matanya, dan dalam sekejap, ilusi di sekelilingnya mulai goyah. Makhluk kera itu menggeram marah. "Kau lebih kuat dari yang kuduga," katanya. Tapi ujian ini belum selesai. Tiba-tiba, makhluk itu melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya terhunus tajam. Raka hanya punya waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Dengan sigap, ia menghindar ke samping. Tetapi cakaran makhluk itu masih sempat menyayat lengannya, meninggalkan luka yang perih. Darah mengalir dari lukanya, tetapi ia tidak boleh lengah. Raka menggenggam batu tajam yang ia temukan di tanah. Lalu dengan sekuat tenaga, ia melemparkannya ke arah mata makhluk itu. Batu itu tepat mengenai sasaran, dan makhluk itu mengaum kesakitan. Kesempatan ini tidak boleh ia sia-siakan. Dengan cepat, ia berlari ke arah akar pohon, mencari celah yang bisa ia masuki. Di balik akar yang menjalar, ia melihat sebuah lubang besar yang seolah-olah merupakan pintu masuk ke dunia lain. Tanpa ragu, ia melompat masuk ke dalamnya, meninggalkan makhluk kera itu yang masih mengaum dalam kemarahan. Saat tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan, ia merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di bawah sana, tetapi satu hal yang pasti, ia semakin dekat dengan Resi Gautama, dan dengan itu, semakin dekat pula dengan akhir dari kutukan Kampung Kera. Tubuh Raka terus meluncur dalam kegelapan, seakan-akan terhisap ke dalam jurang yang tak berdasar. Angin kencang menerpa wajahnya, dan ia hanya bisa menggenggam erat udara kosong, berusaha menemukan sesuatu untuk berpegangan. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ia mencoba mengendalikan rasa takut yang menggigit pikirannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di bawahnya, dan sebelum ia menyadarinya, tubuhnya menghantam permukaan yang terasa lembut, seolah-olah ia jatuh di atas kabut tebal yang membentuk sebuah tanah yang aneh. Raka bangkit perlahan, mengamati sekelilingnya. Tempat ini berbeda dari hutan yang gelap dan menyeramkan tadi. Di hadapannya terbentang hamparan padang rumput yang luas, dengan bunga-bunga yang bercahaya samar. Udara di sini terasa lebih ringan, seakan tidak ada beban dunia yang menghimpitnya. Namun, ketenangan ini tidak membuatnya lengah. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan menuju Resi Gautama. Di kejauhan, sebuah paviliun kuno berdiri megah di atas batu-batu yang melayang di udara. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, dihiasi dengan ukiran yang menceritakan kisah-kisah lama tentang manusia dan para makhluk penjaga. Raka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa memancar dari tempat itu, seperti sebuah pusat energi yang mengendalikan seluruh alam ini. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju paviliun tersebut. Setiap jejak langkahnya menimbulkan cahaya redup di tanah. Saat ia mendekat, sosok seorang pria tua dengan jubah putih muncul dari dalam paviliun. Janggutnya panjang hingga mencapai dada, dan sorot matanya penuh kebijaksanaan, tetapi juga menyimpan luka dari masa lalu. Raka segera mengenali sosok itu, Resi Gautama, pertapa yang telah lama menghilang dan diakini sebagai kunci dari kutukan Kampung Kera. "Kau akhirnya sampai." Suara Resi Gautama terdengar tenang, namun penuh makna. "Aku sudah menunggumu, Raka." Raka menghela napas, lalu dengan penuh keyakinan ia berkata, "Aku datang untuk menghentikan kutukan ini. Kampung Kera telah menderita terlalu lama. Aku ingin tahu kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini." Resi Gautama tersenyum tipis, lalu melangkah mendekati Raka. Ia mengangkat tangannya, dan seketika, pemandangan di sekitar mereka berubah. Cahaya keemasan memancar dari tanah, membentuk bayangan yang bergerak, memperlihatkan masa lalu yang terlupakan. Raka menyaksikan bagaimana dahulunya Kampung Kera adalah sebuah kerajaan yang makmur, dihuni oleh manusia yang hidup berdampingan dengan para kera yang memiliki kecerdasan luar biasa. Namun,
Keserakahan merusak keharmonisan itu. Raja manusia saat itu menginginkan kekuatan para kera, dan ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap serta memanipulasi mereka demi kepentingan perang. Para kera, yang merasa dikhianati, bangkit melawan, dan pertempuran yang mengerikan pun terjadi. Darah tertumpah, dan dalam keputusasaan, pemimpin para kera mengutuk tanah ini agar selamanya menjadi tempat di mana manusia dan kera tidak akan pernah bisa hidup dalam kedamaian. Raka menggertakkan giginya, merasakan beban kisah yang baru saja disaksikannya. Jadi kutukan ini adalah akibat dari kesalahan manusia sendiri? Tanyanya, suaranya bergetar. Resi Gautama mengangguk. Kutukan ini bukan hanya hukuman, tetapi juga peringatan. Selama manusia belum belajar menghormati keseimbangan antara dirinya dan alam, kutukan ini akan terus ada. Raka menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa tidak ada cara mudah untuk mengakhiri kutukan ini. Namun, ia tidak akan menyerah. Bagaimana aku bisa menghentikannya? Tanyanya penuh tekad. Resi Gautama menatapnya dalam-dalam. Kau harus mengembalikan keseimbangan yang telah hancur. Kau harus meyakinkan para penghuni kampung kera bahwa manusia dan kera bisa hidup berdampingan kembali. Namun, itu bukan tugas yang mudah. Kau harus menghadapi pemimpin para kera, Raja Hanantara, dan membuktikan bahwa manusia telah berubah. Raka mengangguk. Ia telah melalui banyak rintangan untuk sampai ke titik ini, dan ia tidak akan mundur sekarang. Dengan semangat yang menyala di dalam dadanya, ia bersiap untuk kembali ke dunia nyata dan menyelesaikan misinya. Dengan satu gerakan tangan, Resi Gautama membuka portal bercahaya yang akan membawa Raka kembali ke kampung kera. Sebelum melangkah masuk, Resi Gautama menaruh tangannya di bahu Raka. Ingatlah, Raka, perjuanganmu bukan tentang kekuatan, tetapi tentang pemahaman. Hanya dengan hati yang tulus, kau bisa menghapus kutukan ini. Raka mengangguk penuh keyakinan, lalu melangkah masuk ke dalam portal. Dalam sekejap, tubuhnya diselimuti cahaya, dan saat ia membuka matanya kembali, ia sudah kembali ke dunia nyata, berdiri di tengah kampung kera yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia tahu, pertarungan terakhirnya belum selesai. Ia harus menghadapi Raja Hanantara dan membuktikan bahwa perdamaian masih mungkin terjadi. Dengan langkah tegap, ia berjalan menuju takdirnya, bersiap untuk mengubah sejarah kampung kera selamanya.